tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala abtal hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani bi sihhati shalah idza hamala al-musalli maitata dubabin in kana fi mahallin yashukku al-ihtirazu anhu. Memfatwakan Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa salatnya seorang yang membawa bangkai lalat adalah tetap sah lalat, ya, jika ia berada di tempat yang terasa sulit untuk menyingkir dari bangkai lalat tersebut itu. Tidak mungkin kantong kita di dalam, ya kan? Namun bangkai lalat apabila masuk kemari kita masukkan, tidak boleh lagi diminum untuk air. Kemudian dikatakan kalau adzubab masuk ke tempat air kita, celupkan sekali, karena dia selalu condong ke sebelah kiri. Kanan itu adalah obatnya, kiri itu adalah penyakitnya. Buang dan minum air tersebut itu. Itu Rasulullah yang ngomong itu. Nah, ini masalah tersebut itu apabila jika ia berada tempat yang terasa sulit untuk menyingkirkan dari bangkai lalat itu, maka sah salatnya. Itu bangkai lalat tuh. Ada lagi masuk bangkai jejak, payah lagi ya. Wa qala ghaira basharin wa samakin wa jaradin li hilli tanawil akhiraini wa amal adami. Tuh, ulangan sedikit kemarin ya. Di situ ya. Baik. Tidak apa-apa kita baca ya, lewat itu ya. Selain bangkai manusia, ikan dan belalang, dengan alasan bahwa bangkai ikan dan belalang halal dimakan kecuali manusia. Kalau mati jangan kau makan. Nah, gila kau. Ya, yang dua tuh boleh, belalang, ikan, tapi manusia tidak boleh, walaupun halal tapi tidak boleh dimakan. Allah berkata wala karramna bani Adam, itu Allah sendiri muliakan bani Adam tersebut itu, ya. Itu wa qadhiyatu takrimi alla yuhkama binaja limaja satihim bil mauti. Dan sungguh telah kami muliakan keturunan Adam, di antara bentuk kemuliaan ada tidak dihukumi najis sebab telah mati. Ya. Wa ghairi saidin lam tudrak zakatu wa janini mudakkatin mata bidzakaiha. Selain bangkai binatang hasil berburu yang belum sampai disembelih sudah terlanjur mati, kemarin kita baca, dan kandungan bayi binatang yang mati sebab induknya disembelih. Yang kali bulan haji kemarin, tak tahu kan sapi itu bunting, dipotong ternyata anak di dalam, ya halal dimakan dengan anaknya itu, ya. Tapi kalau dia keluar hidup dikit, kau biarkan mati, tidak halal lagi, ya. Wa yahillu aklu dudin ma'kulin ma'ahu wa la yajibu ghaslu nahwil fami minhu. Zat yang ikut termakan beserta makanan buah-buahan hukumnya halal. Artinya ada ulat di sidut. Dud itu ada cacingnya, apel, jangan tetap makan silahkan lah, ya tak? Bagaimana begitu? Terasi, calo, belacan,
apalagi itu petis. Itu ada kandang situ. Silakan kalau mau makan tak geli. Tapi kalau dia keluar sudah kita masuk. Kalau masukkan kembali tidak halal lagi. Ya. Lagi pula tidak wajib mencuci mulut setelah memakannya. Tuh, ya. Makanan. Wa qala wa nuqila fil jawahir al ashabi la yajuzu aklu samakin muliha wa lam yunza ma fi jawfi ay minal mustaqdarat. Diterangkan kemarin. Ternukil dari beberapa sahabat dalam al-jawahir tidak halal makan ikan asin sebelum dibersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya. Itu ikan asin yang sejempol itu. Ya, jadi kalau udang galah ada masalah dia sebesar itu cantik kan, kalau dipotong tak bagus lagi nampaknya. Biar dia dengan apa? Dengan tangan-tangan itu. Apa? Dengan apa namanya? Cakangnya apa namanya? Cepitnya ya. Nah, itu. Biarkan. Ketam dengan cepit silakanlah. Ya tak? Boleh, apalagi kan bilis ikan teri. Hah? Jadi kan sejempol begini ya. Kalau besar dari itu baru dibersihkan. Termasuk ikan gembung. Masih kecil kan? Dari ikan gembung yang sebesar begini, tidak ada, ya, itu ya. Tapi kalau ikan tongkol sudah besar, tidak bisa lagi. Ya, ikan gulama kecil-kecil, ya. Kalau sudah besar itu ikan apa namanya? Ikan alu-alu, ya kan? Ikan apa lagi? Nah, ikan sembilang kalau besar namanya gimang. Ya, kalau ikan senangin kalau sudah paling besar namanya, tidak tahu ya. Kurau namanya. Nah, ada kurau jenggot, senangin jenggot ada kan? Kau makan tak tahu kau, jangan-jangan kau makan singa laut. Ada singa laut, babi laut, anjing lah. Ada anjing laut? Qala wa dhahiruhu la farqa baina kabir wa saghirihi. Menurut zahir pendapat ini adalah sama saja antara ikan yang besar dan yang kecil. Asalnya ya. Jadi besar tuh sebesar jempol tadi lebih dikit. Yang besar itu terbuang najasahnya. Wa qala walakin dzakara syaikhan jawaz akli shaghir mama fi jawfi li usri tanqiyati ma fihi. Tetap guru kita berkata mengemukakan kebolehan makan ikan asin kecil sekalipun kotoran dalam perutnya itu. Ikan teri kecil betul. Ya, kecil itu kan? Ikan apa lagi? Sepat kecil, selengat kecil. Ikan bulu ayam kecil, lain bulu yang lain ya. Ada? Ya. Kecil semua itu kan? Ikan seluang. Ada ikan seluang tahu tuh? Nah, tuh. Kecil ya tak? Karena terasa sulit untuk membersihkannya. Ikan teri sikok dijilid, gimana? Tuh. Wa kamuskirin ay salil istikari pada khaltil qatratu minal muskir. Ya tuh, situ ya. Juga termasuk benda najis barang memabukkan. Maksudnya segala yang bisa memabukkan termasuk di sini setetes cair pemabukan itu. Masukkan. Nah, jadi kalau khamar, whisky, brandy, ceper kah, bintang, habis expire, habis tanggalnya itu. Itu dia berubah nanti jadi cuka. Nah, jadi kalau jadi cuka suci bendanya, suci pula tempatnya itu. Nah, boleh jadi cuka dia kalau habis khamar itu. Tapi kalau kau masukkan sesuatu, ya ada cairan apa menjadi cuka, itu tetap tidak halal. Ngerti? Nah, tidak boleh. Ada orang sekarang bikin madu tapi dengan cuka. Bukan itu dengan arak. Ada arak putih kan? Nah, hati-hati ditengok dulu tuh dari mana asalnya itu. Jangan minum cangkep aja kau. Masalah itu. Ya. Ma'i'in ka khamrin wa hayal muttakhidatu minal inabi wa nabidin wa hul muttakhadu min ghairihi. Yang mencair misalnya arak. Tuh. Yaitu cairan pemabukkan terbikin dari anggur tua. Orang tahu anggur kan? Anggur itu dari anggur. Kalau tua itu dari mana banyak? Apakah nanti daripada apa kelapa atau torehan itu? Apa orang sini bilang air apa itu namanya? Nah, dari enau asalnya. Bisa. Tanah Arab itu mudah orang dari tepung dibuat.
habis roti keras itu direndam. Nanti 3 hari diperas airnya itu namanya subia. Ya, subia itu biasa air minum, dikasih cengkeh dikit, kasih gula, dikasih warna, enak bukan main. Tapi tidak boleh lebih 3 hari. Dia bisa mabuk. Air tapai, bahaya. Tapai itu kan makin di kulkas masih menapai deh. Nah, itu kan tapai ini banyak. Ya, itu sudah fermentasi. Itu jangan lagi diminum kalau sudah lebih 3 hari. Jangan, alkoholnya 5,1%. Ini orang asal raya bikin tapai. Dia tak tahu itu, bertambah lama tambah lembut, airnya tambah banyak, tambah mantap. Kalau sampai 2 gelas minum goyang jalan. Banyak alkoholnya itu. Paham? Tapai ubi, ketan putih, ketan hitam ada kan? Ubi kayu, apa tuh? Ada di Jawa berem, tahu berem? Berem itu dibikin daripada apa? Nanti ya macam sagon itu. Ya, kalau ditaruh gila, gigit dia. Macam basap tuh. Itu. Sekarang kan ada juga. Dari mana tuh di Jawa dari Padang itu? Yang dibikin apa namanya tuh? Dodol. Ada dodol kan ketan hitam tuh ya? Ada. Itu terasa gigitnya itu. Jadi sama makan, tanya dulu nilai alkoholnya itu. Ya? Ini kau asal bantai aja. Karena salah beli. Ya, ingat tuh. Tengok nih. Wa nabidin. Nabis itu daripada ya buatan dari mana tuh? Ya dari nau kata belang, ya. Nah, wa huwa mutamin ghairihi. Wa kharaja min ma'i nahul banji wal hashish. Nah, tuh hati-hati. Bahan pemabuk bukan cairan, tidak termasuk benda najis, misalnya pohon ganja dan hashish. Ganja itu heroin, morfin, sama. Dia tidak najis, cuman haram dikonsumsi. Dipegang tidak najis. Tapi alkohol itu najis. Ya tuh. Rexona ada alkohol, tapi ada yang dimaafkan. Saya pernah beli mana kemarin? Toko mana itu? Ada toko minuman yang ya kecil ini, market kecil. Ada minum silat bir itu 0. Terus apa? Non alkohol. Dia bilang gitu kan? Nah coba-coba. Tak usah lah yang begitu ya. Minuman lain banyak, spirit ada, Coca-Cola, Pepsi Cola, masih ada tuh. Ya. Itu orang bilang nih, ini iklan pula. Ada iklan mengaji, mengiklankan punya orang. Lain lah. Ya. Wa tathuru khamrun takhallalat binafsiha min ghairi musahabati 'ainin ajnabiyatin laha. Tengok nih. Ini jawabnya. Arak menjadi suci setelah menjadi cuka dengan sendirinya. Habis waktunya tuh expire. Ya. Kalau gitu diamkannya di rumah Ustaz. Yang diamkan ke rumah khamar tuh berdosa, haram. Naruh di situ minuman itu 100 hari Allah tak terima amal salat kamu. Taruh botol nih. Karena botol taruh kan yang cap apa nama itu? Poknak apa? Martin apa nama itu? Cantik kan? Taruh bikin apa? Bikin pajangan. Itu mungkin 100.000 laku botol ini. Cantik kan? Ini maksiat. La haula wala quwwata billah. Arak menjadi suci setelah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa dicampuri benda lain. Nah ya. Sekalipun benda ini tidak berpengaruh atas kepindahannya. Misalnya kerikil, wadahnya menjadi suci pula. Jadi kalau sudah dia itu tempat suci juga kamar tadi. Sekalipun telah meresap arak di situ, mendidih, membuih, naik ke atas, larut, surut ke bawah lagi, tetap dia kena expire habis tanggalnya itu. Jadi kan ada 3 tuh. Ya, dilihat, diteliti, baru dibeli, ya kan? Ditengok tuh
yaitu expire date ini tanggalnya, kemudian BPOM-nya, ya kan, kemudian dari MUI-nya itu mesti tengok halal, aman dikonsumsi, tidak habis waktu, ngerti? Jadi di rumah tadi ada teman kita bertukang, jadi air begini kan ditaruh di meja saya itu. Kata ibu bilang, jangan dipanaskan situ, bilang nanti bahaya. Ini air ini kalau kena panas matahari langsung ultraviolet bahaya, dia bukan macam air PDAM, air hujan. Bisa jadi racun. Ada mana kejadian kemarin enggak di Gunung Runtuh tuh? Gara-gara air begini, keracunan orang, kena panas, yang berjualan ke panas itu. Jangan dipanaskan di matahari, maka dibilang lindungi karena sudah diproses, ya. Ya tidak? Sama dengan kopi ini namanya nih. Jangan bikin wudhu. Dia tanggalnya kan nih. Ada. Nih, ada halalnya kan? Ada. Sekarang di Tunggalnya orang kafirnya jualan tulisan halal tujuan itu. Halal, tapi gambar patungnya di depan. Iya, yang masuk tengok dulu. Betul tak? Pergilah ke pelabuhan tuh, ada tuh. Halal dia bilang. Ku tengok yang jual tak bersunat. Bilang. Ya, tengok tuh penjual di mana tuh. Orang Islam masih banyak tuh, martabak orang Padang ada jual. Kenapa? Pergi yang orang tak bersunat. Kecuali Padang tak bersunat. Orang awak banyak ya tak? Ya, tak jijik apa? Tangannya najis. Pegang khinzir, pegang babi, hati-hati. Benar ada cuci tangan satu kali dengan tangan orang? Tak ada, dipegang sana sini. Ini budak-budak ini pacaran sama orang kafir, heran. Nanti pas sipok dia, sikok mulut babi, sikok mulut kambing. Paham tak tuh? La haula wala quwwata. Ngapalah budak-budak gila nih? Ada dia mandi junub. Mana tahu deh, ngentot apa mandi-mandi? Dah. Allahu akbar. Ya, tersinggung lah. Tersinggung biarlah. Ini kita di masjid kita, ke masjid bapak kau bilang. Tuh. Aku tahu lah dia dengar kemarin, Pak Haji ini kalau ngomong, orang pasar tu bilang, ngapa aku bilang, kau diamlah deh. Apalagi masjid pasar sepakat tu kan, nyaring sepasaran tu. Tak lain ustaz ni marah-marah nih, dia bilang. Yeah. Pandai pula sikapnya nih. Dekat raya kantarnya roti sekali, ya itu minuman. Mungkin supaya tak marah. Tak bisa, dia bilang. Tetap dia begitu, dia bilang. Dia. Yang berubah begitu ya. Nah, kecuali khamar tapi berubah dengan suci dia, berubah dengan sendirinya. Ya. Tengok ni Arak menjadi suci setelah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa dicampuri benda lain, sekalipun benda itu tidak berpengaruh atas kepindahannya, itu berubahnya khamar. Misalnya kerikil, dalamnya ada wadahnya, kan kaca kah, guci kah, suci pula, sekalipun telah meresap arak di situ. Ya, mendidih, membuih, naik ke atas, larut, surut ke bawah lagi, tidak apa-apa, tetap suci namanya. Indah kan? Makanya orang di Eropa itu ada wine namanya, tahu wine? Wine bukan nama beda. Itu minuman dari apa? Yang besar-besar tuh. Apa nih yang dibuat dari kayu tuh? Ada yang 100 tahun nomornya. Pertambah tahun lama, pertambah mahal minuman. Aku tengok tempat, ini gudang berapa ribu satu tempat tuh. Ada bilang orang dicendok, cium dulu deh. Kadang-kadang ditaruh di bawah bumi, baru diangkat, lebih mahal. Tuh, kita tak tahu lah ya tak. Wine itu tak. Minuman. Tak apalah, dia urusan dia ya tak. Dia orang putih, kita Melayu. Dia putih, negerinya dingin, minumnya begitu, nak panas, urusan dia lah. Awak negeri panas, awak coklat, ketiak hitam, nak minum begitu, mabuk. Orang segentong tak mabuk, awak seloki dah mabuk gila. Tak? Dulu kita kecil-kecil, aja mana. Di pasar tuh ada dulu polisi yang mabuk dulu. Siapa namanya? Yang centeng tuh. Sebutlah dia meninggal semua tuh.
Ada sih kok gitu. Pangau gelarnya juga. Ya. Diminum dulu di pasar. Lisi kalau dia mabuk ribut orang sepasaran. Padahal udah aja pangkatnya, baru coret 2. Berarti itu. Udah sebut. Nanti keluarganya marah pula. Habis sepasaran orang ngamuk. Ada Cina juga dulu, entah Islam atau tidak, tapi namanya Ramli. Ada. Nah, coba aja langsung. Tok. Dia ngamuk kata dikasih. Ada. Itu belakang tuh, yang tua. Asal kita kenduri malam dulu orang kalau Isra Mi'raj itu jam 1 ada balian. Kita balik makan keliling dia, mabuk dia, kasih makan balik diam lagi dia. Tengah malam. Nah, kau belum hidup. Iya. Ya, tanya orang tua belakang tuh. Nah, ya. Ya Tuhan, kita lo Isra Mi'raj jam 1 baru makan tak? Jam 1 setalam tuh 3. Tengah lauknya, samping tuh nasinya bagi 3. Itu dulu, ada kenduri dulu. Itu di sana dekat pelabuhan itu. Ada kita orang ugi itu. Tinggal makan. Itu meninggal ada Ahmad namanya. Yang meninggal dia meninggal juga. Yang orang mata-mata kabur ayam. Kaum di Masjid Agung itu dia kaum Masjid Agung dulu. Asal dia makan diputar kawan piring itu. Pegang terong. Asal pegang putar terong. Marah dia keluar balik. Begitu. Dia bilang beludah. Jadi bahasa kita Banjar, bepadah sugih, aruhan tarong ke tarong. Bilang kaya, dia bilang gede terong. Kawannya bengak, diputarnya pegang terong. Marah dia balik. Nah, itu gak cerita. Kalau aku bohong lakunya. Banyak tahu itu tuh. Kalau orang 60-an ke atas, tahulah cerita itu. Ya tak? Jelas itu ya. Nah, ini tadi ya. Masalah kita dengan apa kita nih ya? Waqala, bagaimana kita tadi? Ya. Tadi ya. Amma idar tafat bila ghalayanin bal bi fi'li fa'ilin fala tadhur. Coba. Adapun bila pembuihan arak itu bukan karena mendidih tetapi misalnya dikocok manusia dulu. Ya supaya dia berbuih. Maka tidak dihukumi suci. Sekarang ada tak di restoran, di klub, ya orang-orang restoran besar tuh, dia ada campurnya. Enggak ada kan? Goyang-goyangnya gini-gini kan. Minum kah? Berbuih kuping. Ada kan? Enggak di TV itu kan? Campur. Nah, digini kan ya. Jangan terlalu banyak bergaul malam-malam kok. Minuman tuh mahal begitu. Bukan mulut, kuping berbuih, gue bilang kakek. Ya, nah. Gimana? Fala tadhur, maka tak suci itu. Wa in ghumiral murtafa'u qabla jafafi au ba'dahu bi khamrin ukhra al-awjih kama jama bin syekhana. Sekalipun dituangkan arak lain pada bagian atas wadahnya sebelum kering atau setelah kering, kembali atas dasar dari berbagai wajah. Seperti halnya yang dimantapkan guru kita ini. Tetap hukumnya tidak boleh. Itu khamar. Apalagi yang jualan aku tengok kita nih, masyarakat jualan yang pakai gerobak nih. Adakah malam-malam buta tak? Yang pakai apa nih? Ya, jualan ada yang jual rokok macam di situ ada minuman kan, cap bintang, cap aku tengok cap apa harimau 2 tuh, sikok harimau, sikok macan. Banyak tuh kan? Mas bin ada tuh jamu kocok. Apa ini kocok dia bilang? Ngocok kau cuma. Ada minum obat kuat dia bilang. Ada penjual syahwat silaku. Ya, kalau jamu itu jangan kuat kan? Cap jago. Ya kan? Malam-malam buta coba jual itu. Nak kemana tuh budak? Ya, minum itu, nak kemana nembak kan? La ilaha illallah. Banyak yang jualan tuh tak? Tak tanggung jawab, dikasih macam-macam kan? Bingung balik. Nampak rumah sebelah cuma. Tahu? Hati-hati. Walladhi i'tamadu syekhuna al-muhaqqiq Abdurrahman ibn Ziyadin ana tathuru in gumiral murtafa'u qabla jafafi ila ba'dahu. Menurut pegangan hukum Syekhuna al-Muhaqqiq Abdurrahman bin Ziyad adalah arak menjadi suci bila penuangan arak lain terjadi sebelum kering wadah bahagian atasnya, lain halnya bila telah kering kembali. Nah tuh. Ini jadi dipermasalahkan.
khamar itu. Satu ketika Habibullah SAW berkata, ujar Nabi, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Hindari, kata Nabi, jangan minum khamar, mabukkan. Karena itu kunci segala kejahatan, itu yang memabukkan, kunci segala kejahatan. Orang berzina, orang membunuh, masih, tapi kalau sudah mabuk semua dilakukan. Sembahyang ida, bunuh orang, berzina, lengkap tuh. Kata Nabi, kunci segala kejahatan. Tuh jangan dekat-dekat minum yang begitu. Ya. Jangan berkawan dengan orang minum begitu. Kata Nabi, kalau kau minum khamar, tak taubat nanti matinya, saqahullahu min nahril ghutah. Allah akan minumkan dari nahrul ghutah. Orang kata, ya Rasulullah, nahrul ghutah. Apa itu nahrul ghutah? Sungai ghutah, Nabi. Nahrun fi jahannam yakhruju min furjmi ajaniat. Itu air yang keluar nanti di neraka jahanam. Airnya itu yang kau minum, yang tak taubat di dunia. Tadi yang air itu daripada perempuan-perempuan yang menghosteskan dirinya, air pelacur. Itu yang kau minum. Kamar tuh. Tidak kau. Dan gak ikut. Tapi payah kita nih, orang penjualan banyak ya dah. Budak-budak nyoba-nyoba. Coba dikit cobalah dibilangnya ikut sekali itu. Ya, dosa semua, haram semua. Cobalah dulu, mana tahu dia sehat. Pas kau minum mati. Keluar Islam. Kata Nabi, ketika orang minum la syarab khamrillah, tidak ada orang ketika minum itu beriman. Kalau mati di luar iman. Paham tak? Ada orang mati ketika minum itu yang keras-keras itu macam vodka, keper nama itu. Pas ternyata jantungnya mati, biru badannya itu. Karena itu katanya menyala tuh kalau hidup kan. Hebatnya itu. Ya ada macam spiritus. Budak-budak gila spiritus minumnya. Kan tak lagi spiritus. Ada lah mungkin ya. Dulu kita pakai strongkeng namanya. Petromax ada. Strongkeng namanya. Ya paling keras aja. Itu pakai spiritus. Sekarang lebih minum muda. Ini mau wajah-wajah ngelem adanya. Wajah lem. Dia bilang macam kambing ketika betinanya kencing dicium di belakang. Ada kambing kan enggak? Iya, ada. Wajah. Iya. La ilaha illallah. Tuh, mana kawan-kawan yang ngajar lagi? Habis sudah meninggal semua ya. Takut dia dibilangi. Allahu akbar. Ya, itu khamar. Nabi ingatkan dua macam, ujar Nabi. Ya. Allah sudah bilang tersebut itu. Nabi juga ngomong apa lagi? Kata Rasulullah, hadis, man zana au syaribal khamra. Barang siapa yang berzina atau minum yang memabukkan. Naza'allahul imana kama insan Allah akan cabut iman sebagaimana baju long dress yang panjang dari kepala. Baju kau tuh telanjang, tuh. Mati, habislah. Yang dicoba, ya. Jadi sekarang surga neraka itu tinggal kaunya. Kau nak surga kan neraka kau. Arti? Kau yang pilih. Allah cuma ngasih tempatnya pilih dewe. Ngerti? Allahu akbar. Summa qala law subba khamrun fi ina'in summa ukhrijat minhu wa subba fi khamrun ukhra ba'da jafafil ina'i wa qabla ghaslihi lam tadhur wa in takhallalat ba'da naqliha minhu fi ina'in akhar intaha. Andai kata arak dituangkan ke dalam wadah dan diambil kembali, ya, lalu ke dalam wadah itu pula setelah kering kembali dituangkan arak lain, ya, maka arak ini tidak bisa suci sekalipun baru berubah menjadi cuka setelah dipindah ke wadah lain lagi. Entah. Ini orang gawe itu ngajarkan sama kita, bukan berarti jualan ini boleh. Tidak boleh jualan itu. Ustaz dia bilang Nabi dulu kan suruhnya khamar, kalau haram kenapa? Nabi kita Isra Mi'raj kan 3 macam tuh, khamran, asalan, labanan, susu. Ya, kalau laban bahasa Arab susu fermentasi. Ya.
khamar, itu ternyata belum ada pengharaman tersebut itu. Nah, setelah orang-orang jahiliyah itu banyak minum sampai ditumpahkan minuman, dengan Allah berkata, tuh, dipecahkan semua kendi-kendi itu. Nah, kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitanu fajtanibuh. Hanya saja itu khamar, wal maisir, judi. Nah, macam-macam tu kan, berdadu kah apa kah, ya. Wal ansab, ngaji nasib tu. Nah, nutang. Ada tu, ngelok, apalagi tu, ngerik kan? Nguji nomor, ada kan itu? Berada. Wal azlam, apa tu? Nah, itu sama. Itu semua najis semua. Min amali syaitan. Itu fajtanibu, Allah yang bilang, hindari. Ya Allah. Wa dalilu ala kaunil khamri khallan al-hamudatu fi ta'miha wa illam tujad nihayatul hamudati wa in qadapat bizabadi. Dengar. Kenapa tahu itu khamar itu bisa berubah? Dia jadi asam. Whisky itu jadi asam rasanya. Tahu cuka. Tengok tanda tidak? Tanda-tanda arak yang telah berubah menjadi cuka, yaitu rasanya masam, sekalipun belum benar-benar masam dan masih berbuih. Tuh. Jadi lama-lama bersih dia. Kalau tape beda. Tape lama-lama buih dia. Tidak? Tape puhung api ubi itu kan lembut dia kan, diginikan lah keluar tuh buih di atas. Tambah manis tuh. Jadi kalau minum itu jangan-jangan tahu kata mustajab nanti. Ya, yang dibiasakan tuh. Itu ada di kitab Departemen Agama itu, halal dan haram di Islam. Tanya buka itu. Ustaz itu 20 tahun lalu misahkan di sini, di Mesir lah 25 tahun. Ada yang marah-marah tuh orang. Macam mana? Aku baca kitab, dia baca buku, aku beritahu sama kau tentang itu. Paham tak tuh? Rasulullah SAW satu ketika dikasih minuman yang berbuih. Buah-buahan, kasih sari buah dikasih berbuih, kata Nabi. Minum, isyrab ya Rasulullah. Nabi diam. Isyrab, kata Nabi, kau mau kasih minum aku minuman orang api neraka ya, Rasulullah. Itu. Hati-hati pak kawan. Bagus apa tama? Didiamkan masih pel sini, baru sibuk kan? Kau tak tahu? Saya sering yang nama begadang tuh. Jadi, kawan bukan semua amanah. Ya tak? Wa yathuru jildun najisun bil mauti bin dibaghin naqahu bihaitsu la ya'udu ilaihi natnun wala fasadun law nuqi'a fil ma. Coba, kulit bangkai yang najis menjadi suci, ya, dengan disamak, ya, sampai bersih, sekira tidak akan busuk dan hancur sesudah itu bila direndam dalam air, kecuali kulit apa? Nah, tidak bisa wakakal bin wa khinzir waqbar'i kulli minhuma mal akhar ma ghairihi. Termasuk najis anjing, babi, keturunan masing-masing dan tunggal jenis atau berkawin dengan binatang lain, tetap hukumnya najis. Mughalladhah, tak bisa disuci, tak bisa disama. Tidak. Wadudu maitatihi matahirun, zat bangkai anjing dan babi dihukum suci. Apa pula di atas tadi ya, lain ya. Dan juga benang lebah-lebah. Demikian menurut pendapat yang masyhur seperti yang dikatakan As-Subki dan Azra'i.
Itu kita tidak tahu. Ternyata kan kalau mati anjing babi itu kan ada jadi ulat juga. Masuk di dalam apa? Nah, itu urusan lain tuh, tidak tahu lagi. Kita yang disucikan itu tanah itu. Aku pernah beli kates dari ibu kota sana, kan besar-besar nih, mahal tebal. Kita kan tahu, kita dulu kecil-kecil katesnya yang tipis-tipis. Tak ada manisnya, rasa apa? Rasa oli. Tahu apa? Rasa minyak oli nih. Rupanya yang kebun kates di belakang itu ada bengkel di situ, sering dibuang orang minyak oli. Terasa oli. Aku rasa takut nih Raya, jangan-jangan kates kita yang kuning nih dekat WC. Hah? Ada pengaruh. Tapi kalau begitu suci nama sudah tersebut itu. Karena yang mensucikan tanah itu. Nah tuh, tanah itu najis mughallad lah. Di tanah itu mensucinya. Tidak bisa dengan sabun. Ya, maka cukup 1 kali dengan tanah, ya, di 6 kali dengan air. Ya, kalau sudah masuk tanah itu selesai lah udah. Ada tak kira orang berkubur dari sana? Nah, kalau kalian coba-coba, wa jazama sahibul uddah wal hawi binajasati wa ma yakhruju min jildin nahwi hayatin fi hayatiha kal araqi ala ma abtabihi ba'dhum. Nah, ini Pak. Waqala pengarang Al-Uddah nama kitab, dan Al-Hawi memantapkan benang labah dihukumi najis. Ada lebah-lebah itu, benang-benangnya. Ada di rumah kita lebah-lebah itu, ada kan? Orang Banjar bilang apa? Tak tahu bahasa orang Banjar? Kabibitak. Nah, itu. Ya, spider. Iya. Laba-laba itu supaya angkabut. Tahu angkabut bahasa Arab? Ada kan surah Al-Ankabut. Nah. Jelas? Memantapkan benang labah-labah dihukumi najis. Di samping juga semacam keringat yang keluar dari kulit ular hidup, seperti yang dipatwakan oleh sebagian ulama. Karena dia hidup itu samalah dengan daun-daun yang ada putih-putih itu. Itu daripada kotoran ulat keluar di daun, atau di batang pohon. Orang mana takut sekarang ulat putih dimakan nih. Betul, bukanya ada ulat, makan. Itu ada di HP. Gila nih orang makan semua. Tikus dimakan. Coba, memang kurang makan Indonesia nih. Banyak ada. Dia nak masyhur mungkin mau makan tuh ya. Nah, terkenal makan lalat. Kau tengok, apa dia bilang? Makan apa namanya? Ya, kelabang. Apa namanya itu kelabang tuh? Bahasa kita apa? Lipan. Aduh, bahasa kau tidak tahu. Oh, bahasa Arab tuh ayah. Kau nih. Iya. Itu kan ada tak yang ikan arawana tuh? Dikasih makan itu berwarna-warna, dia bilang. Kasihan kataku, dia mau tak mau lah dia makan itu. Sama ikan lele itu. Dikasih makan orang, leleknya berak di atas. Ikan lele berak di atas. Daripada mati makan lah, dia bilang. Zalim kita nih. Zalim manusia nih, kasih makan itu. Nah, ya. Coba nah, tanya dulu. Ikan arowana apa kita bilang orang Banjar? Tangkalasa, enggak ada? Tangkalasa namanya. Kami kecil-kecil, orang ayah saya beli dari Pematang Lumut, daripada apalagi sana tuh? Di ujung sana tuh. Apa namanya tuh? Lumahan. Sebesar begini 3 kilo, 20 rupiah cuma hari, 20 rupiah. Dipanggang, dibakar. Wih, lembut nih kan. Aku masih ingat rasa sekarang nih, rasa halus. Masih ingat rasanya nih. Iya kan? Sekarang jangan coba-coba. Sekecil ini 10 juta. Nah, gara-gara Cina bilang ikan surga. Betul tak? Itu tadi. Ada ikan apa lagi namanya itu yang mahal tuh? Lohan. Nah, ada kan? Masa aku hafal kau tak tahu? Kau nengok HP aja mah kau nih, nengok paha orang. Iya kan? Iya. Kami masih ingat tuh. Tanya Tuhan. Kalau udang galah tuh cucuk pakai daunan tuh, ada? Selawe. Seringgit, selawe masih beli tuh. Cucuk. Kita ketak-ketak ini.
Kan. Sekarang udang galah, digalahnya, Pak. Bukan tak belilah. Berapa? 150. Itu harganya. Ya, iya. Nah, coba ya. Itu nikmat Allah berikan dulu itu. Mana pernah kau masih ikan arawana? Mana pernah? Kami kecil-kecil besar makan tangkal lasa namanya. Satu rakyat mengatakan ikan ini betina semua. Nah, hebat tak? Adakah pernah ada dengan ikan? Aku pernah punya ikan tuh di TV film-film. Aku suka dengan film-film ikan. Dia makan cuma pakai semprot. Dia bilang, jatuh tuh lalat makan. Ada kan? Dengan apa kau? Allah kasihkan rezeki. Tahu kan tikus curut? Tahu? Tak punya mata dia kalau dia makan buka mata. Allah kasih rezeki. Pas salat diam kan. Subhanallah Maha Kuasa. Siap makhluknya dia ciptakan, dia yang jaga. Ya. Kau punya anak banyak tak dikasih makan, zalim kau. Iya. Allahu Akbar. Lakin qala syekhuna fi nadharun balil aqrabu annahu najisun annahu juz'un mutanajjisun mutajassidun mutajassadun munfasilun min hayyin fahuwa kamaitatin. Tapi guru kami kita pada pendapat di sini ada pembahasan khusus yang lebih jelas. Benang laba-laba adalah najis sebab merupakan bagian yang terbentuk tersendiri, bukan benang ulat sutera lain. Ya namanya terpisah daripada binatang hidup, maka ia dihukumi sebagai bangkai. Ya. Wa qala aidan law naza kalbun aw khinzirun ala adamiyatin fawaladat adamiyan kanal waladu najisan. Ya, ini kacau nih. Jangan nih. Guru kita mengatakan andai kata seekor anjing atau babi menyetubuhi seorang wanita yang akhirnya membuahkan seorang anak. Ada tak tuh orang kawin sama anjing? Kurang puas sama jantan, bantai anjing. Ada kan? Dengan babi, memang tak ada selera ya dengan manusia. Ada itu. Ternyata anaknya itu. Maka anak itu dihukumi benda najis juga, karena bersetubuh dengan, walaupun keluarnya dengan manusia keluarnya, kawin sama babi keluar manusia, keluar sama anjing keluar manusia, tetap nanti keluarnya begitu akhir zaman. Tak bernafsu dengan lawan jenis gara-gara berkawan sejenis. Paham tuh? Ya hati-hati. Yang lama-lama lagi aja sampai 30 kawin ke atas. Nanti merah tuh air. Kuning dia. Tidak putih lagi. Penting dicurigai. Paham tak? Dalam pada itu ia termasuk mukallaf yang wajib salat dan ibadah-ibadahnya lain. Yang jelas persentuhan secara terpaksa dengan dia diampuni adanya. Madzalika huwa mukallafun bis salati wa ghairiha. Kalau anak itu anak manusia. Zahiran annahu yu'fa amma yuttarru ila mulasamasatihi itu. Tapi orang tua yang salah. Jadi kalau anak zina itu siapa orang tua, itu laki-laki perempuan yang keliru. Masalah itu masalah anak, kasihan kan jadi omongan orang. Betul lah. Nah, nanti kita yang muda-muda ini hati-hati. Yang tak bergaul begitu sebab tiap hari sama pacar. Macam kukang. Tahu kukang? Ada binatang kukang yang matanya bulat. Ya tak? Itu sampai dia mati tulangnya begini dia. Tulangnya betina jantan, ada tak? Gini, kukang. Itu apa nama matanya bulat. Yang macam tekocan. Dia mana jalan. Itu ada ilmu itu. Budak sekarang kalau pacaran aku heran. Tak pelan tanggung lagi, semua dikikip sudah. Memang najis luar dalam. Jadi kau. Jadi saya almarhum Haji Ali Sulaiman
Nah, saya di Jakarta, saya sering kan. Yang Ahmad Makkah datang, saya kan orang Makkah datang. Jakarta saya keliling rumahnya. Jadi anaknya Ahmad Ghazali juga nama Ahmad Ghazali. Dia kan cara yang nak kawin melamar seorang di Jawa sana. Waktu itu kerjaan sama-sama di BNI Pusat yang 61 tingkat. Saya pergi ke bank itu, pergi ke rumah keluarganya. Jadi kan emaknya bilang, aku sama Kak Nyah tuh bininya. Pakai bahasa Melayu itu lah dia. Tak tahu cerita pakai bahasa dia pokoknya. Ya aku. Ini saudara kami, kita dari Mekah, kata Jali. Katanya iyalah. Mat dia bilang. Nah aku bilang mat ya bini itu biasalah. Ngapa Kak? Tanya sama betina tuh. Saya kata bapak perempuan tuh, saya sama emasnya bilang 6 tahun pacaran baru kawin. Kata emaknya Nyas. Kami mana bisa begitu 6 tahun? 6 tahun 3 anak dah. Terus diam kata Jali. Itu di Jakarta. Dianggap orang biasa. Gila dah kau. Pacaran apaan begitu? Ganti celana dalam dah. Ya, jangan lambat-lambat, seminggu kenalan sudah kelendak. Ngerti dah kau? Zalim ya dah. Makanya kalau yang macam-macam tak mau ngaji lagi dia. Dia kena bantai terus apa? Kurang, hilang. Takut kan? Berapa orang hilang dari sini? Kiri kanan. Takut dia dibilangin dia mau. Tanda dibilangi yang baik bakal sulh khatimah lah model begitu. Tengok lagi. Kita sayang maka diberita. Iya. Mudah-mudahan kalau kau tak suka, pergilah kau. Ya aku ngaji berdua aja. Itu aja lah. Ya, kasihan kan? Aku tahu dia mungkin tengok di televisi. Gila katanya. Aku nunjuk kau tu lah dia. Kau dengan rumah kau tu tengok. Ya. Ya Latif. Ada yang mau tanya tuh di situ? Tidak ada. Ya. Sampai kemana kita nih? Baik. Wa annahu tajuzu imamatuhu idla i'adat 'alai wa dukhuluhul masjidah haitsu la rutubata lil jama'ati wa nahwiha. Jadi anak yang begitu, yang anjing sama manusia kawin keluar manusia, babi keluar manusia, bukan keluar babi. Anak tadi. Ya ada sekali beranak, babi itu manusia. Sesungguhnya ia sah menjadi imam sebab tidak diwajibkan mengulangi salat. Dahlah. Jadi dah. Anak babi dia bilang kacau. Anak anjing separuh. Ada tak film tuh kau tengok tuh? Badan kuda kepala manusia kan? Mungkin itulah orang Eropa orang itu bikin film tu tak? Aku tengok macam iya betul tak? Kepalanya orang, badannya kan sapi, betul tak? Nah ini nih contoh ini. Hati-hati kau, jangan anak kau nanti wajah kadir, badan ular. Kau siapa dia? Imam masjid, orang iman. La ilaha illallah, kata bilang kenapa jadi ular? Hati-hati ya. Sesungguhnya ia sah menjadi imam sebab tidak diwajibkan mengulangi salat. Boleh masuk masjid untuk berjamaah dan lain-lain ibadah selagi badannya kering. Kalau basah hati-hati. Kalau kering kenapa? Karena kalau kering itu sama-sama kering, walaupun dia manusia tapi hukumnya najis mughalladhah. Nanti kalau basah tentu engkau mesti cuci. Gila dia bilang sentuh. Nanti nak jadi zaitun pula sembahyang jauh-jauh. Ada sembahyang jauh-jauh dah. Hati-hati kau. Kita Abdullah bilang kambing aku tu tak lama beranak dia, lakinya tak ada. Aku bilang jangan Ustaz ngapa Ustaz? Jangan kau lakinya, aku bilang. Kau yang macam-macam. Allahu Akbar. Contoh aja lah deh. Jangan main-main ni. Coba. Wa yathuru mutanajjisun bi'ainiyatin bi ghaslin muzilin li sifatiha min ta'min warihin wa launin. Mencuci barang terkena najis ainiyah yang nampak mata dengan membasuhnya sampai hilang sifat-sifat najis baik rasa, bau maupun warnanya. Tapi kalau najis anjing dan babi lain, 1 dengan tanah, 6 dengan berat. Ini piara anjing di rumah. Memang bapaknya anjing bilang. Ada orang piara anjing? Paknya anjing bilang kau ni.
angsa ada, ayam ada, kambing ada. Ustaz bilang kalau piara kambing bergelar, Pak Ustaz. Iya, ada orang dulu tunggal bergelar kambing. Angga kambing. Ini Saleh jual gembung, Saleh gembung. Ya, orang kita suka apa? Suka kasih nama. Ada yang pakai sendok, Udin sendok. Ada mati semuanya ada. Sebut apa ya ada. Hah? Jatika, Diki mana bang? Banyak Diki kan? Diki nasi goreng, tahu kan? Langsung terkenal dia. Ya, ada. Iya. Gimana tuh? Ya, nah ingat ya, mata jaga, kuping jaga, hati-hati jangan sampai berbuat zina. Minuman khamar terutama hati-hati. Ya, kalau sudah begitu habis semua kita dari dunia sampai akhirat. Dan itu saja, insya Allah akan datang disambung kembali dengan yang lainnya ya. Aku tahu kau tersinggung, apa boleh buat, memang begitu. Mudah-mudahan husnul khatimah, mana tahu kan. Wallahu alam. Shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man tasha fi ishfina Allah shifan ya rahman ya ummatin ilman nafi'a wa alihnibus salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillah min taqabbalallahu minkum wa minal muttaqin.